Saudara Presiden Joko Widodo menegaskan pemilu tahun 2024, 2 tahun lagi tetap digelar pada tanggal 14 Februari 2024 sesuai jadwal. Lewat pernyataannya, Presiden ingin tidak ada lagi spekulasi soal isu penundaan pemilu hingga perpanjangan masa jabatan Presiden. Presiden Joko Widodo menyatakan seluruh tahapan pemilu dan pilkada serentak sudah ditetapkan saat rapat persiapan pemilu di Istana Bogor pada Minggu siang. Jokowi akan melantik anggota KPU dan Bawaslu terpilih pada 12 Februari 2022 mendatang. Hal ini sebagai bukti pemerintah fokus mempersiapkan pemilu 2024. Presiden juga meminta agar masyarakat tidak mudah terprovokasi di tahun politik. Jangan sampai kemarin seluruh tahapan dan jadwal pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak itu sudah ditetapkan. Saya kira sudah jelas, semuanya sudah tahu bahwa pemilu akan dilaksanakan 14 Februari 2024. Ini perlu dijelaskan, jangan sampai nanti muncul spekulasi-spekulasi yang isunya beredar di masyarakat bahwa pemerintah tengah berupaya untuk melakukan penundaan pemilu atau spekulasi mengenai perpanjangan jabatan presiden dan juga yang berkaitan dengan soal 3 periode. Karena jelas bahwa kita telah sepakat pemilu dilaksanakan tanggal 14 Februari dan pilkada dilaksanakan nanti di November 2024. Sudah jelas semuanya. Dan dijelaskan sekalian bahwa tahapan pemilu itu sudah dimulai nanti di bulan Juni 2022, di pertengahan Juni 2022 sudah dimulai. Karena memang ketentuan undang-undangnya 20 bulan sebelum pemungutan suara. Yang kedua, 12 April nanti KPU dan Bawaslu periode 2022-2027 akan kita lantik dan segera mempersiapkan pemilu dan pilkada serentak di 2024. Menjelang kontestasi politik ini biasanya suhu menghangat, itu biasa, tapi jangan sampai masyarakat terprovokasi oleh kepentingan-kepentingan politik yang tidak bermanfaat. Sementara itu, saudara, mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Indonesia menggelar unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Massa menolak wacana penundaan pemilu tahun 2024. Aliansi Mahasiswa Indonesia menolak wacana penundaan pemilu yang dinilai menyimpang dari konstitusi terkait rencana unjuk rasa besar-besaran mahasiswa pada 11 April Senin besok. Aliansi Mahasiswa Indonesia tidak menyatakan sikapnya, namun mereka mempersilahkan jika ada mahasiswa anggota mereka yang ikut dalam unjuk rasa besok. Korupsi yang masih saja merajalela, jangan sampai teman-teman, jangan sampai kita nantinya bakal dibuat susah lagi. Saudara, apakah penegasan Presiden Jokowi jika pemilu tahun 2024 tetap digelar sesuai jadwal 14 Februari 2024 bisa mengakhiri spekulasi soal penundaan pemilu? Kita bahas bersama Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mahfud, Menko Polhukam Republik Indonesia. Waalaikumsalam, Aiman. Iya. Pak Mahfud, jadi baru saja selesai rapat di Istana Bogor, sejumlah menteri datang, boleh diceritakan? Ya, itu tadi yang Anda siarkan. Ya. Teasernya tadi sudah Presiden menegaskan pemilu 2024 itu sudah dijadwalkan dan tidak ada penundaan. Oleh sebab itu, kalau diikuti lengkap tadi pidato Presiden itu memang lalu memerintahkan juga kepada kami, Pak Menko Polhukam dan seluruh jajarannya itu untuk segera menyiapkan seluruh payung hukum di tingkat peraturan pemerintah atau keputusan menteri yang diperlukan jika
jika itu diminta oleh KPU agar pemilu itu benar-benar terlaksana pada tahun 2024. Pemilu legislatif dan wapresnya itu tanggal 14 Februari. Sedangkan November itu adalah pilkada serentak. Selambat-lambatnya bulan November, kan begitu di dalam pengarahan presiden itu tadi. Nah, oleh sebab itu saya kira tidak perlu ragu lagi lah. Terus pernyataan dengan narasi apa lagi? Ya. Kalau yang seperti tadi kok masih mau diperdebatkan lagi, Oke. kalau dari sudut presiden ya. Ya. Tapi kalau di luar itu kan itu bukan narasinya presiden. Kalau narasi presiden tadi udah jelas. Gitu. Ya, Ada nanti kita bicara penundaan. soal itu Pak Mahfud. Tapi saya ingin tanya, ini rapatnya terkesan mendadak kalau dilihat waktunya, timelinenya, besok kan rencananya ada demo besar mahasiswa 11 April. Lalu hari Minggunya sehari sebelumnya ada rapat soal pemilu. Ujuk-ujuk Pak Mahfud? Enggak juga. Kan saya mendapat undangan ini sudah hari Jumat malam. Itu sudah Ya. ada pemberitahuan. Baru Jumat malam ya? Iya, Jumat malam. Oke. Biasanya sehari sebelumnya kalau rapat-rapat kabinet Oke. biasanya malah sore. Ini Jumat malam sudah diberi surat agar hari Minggu berkumpul untuk memastikan Ya. agendanya itu untuk memastikan jadwal pemilu yang masih kontroversial. Sehingga disuruh PCR lah 24 jam sehari sebelumnya. Sehingga hari Jumat itu sudah diberitahu gitu. Pak Mahfud, tuntutan mahasiswa bukan hanya soal penundaan tapi juga soal IKN dan seterusnya ya. Harga sembako dan seterusnya. Tapi saya ingin bicara dulu soal penundaan pemilu isunya dan juga atau penambahan jabatan, penambahan menjadi 3 periode masa jabatan. Saya ingin tanya, ada pihak di luar sana juga termasuk mahasiswa menyatakan bahwa pernyataan Pak Jokowi belum cukup. Bahwa menterinya tidak boleh lagi bicara soal isu perpanjangan masa jabatan presiden. Karena dianggap presiden harus berpihak. Berpihak pada apa? Berpihak pada reformasi, pada demokrasi. Sehingga seharusnya Pak Jokowi menyatakan bahwa ia menolak perpanjangan masa jabatan ataupun penundaan pemilu 2024. Bagaimana komentar Pak Mahfud soal ini? Ada yang kurang dari Pak Jokowi? Pernyataan mahasiswa yang menyatakan bahwa Presiden Jokowi kurang jelas, itu kan pernyataan sebelum hari ini. Itu sudah saya dengar 4 hari atau 5 hari yang lalu Presiden harus tegas kan gitu. Ya tadi sudah tegas. Pemilu tahun 2024 tidak ditunda dan terus dijadwalkan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Soal kalimat-kalimat tentu mahasiswa tidak boleh mendikte presiden. Kalimatnya harus bagaimana. Seperti halnya presiden juga tidak boleh mendikte mahasiswa kan. Kalau menyatakan pendapat. Kalau mau mendikte begitu itu feodal. Ya betul, sepakat soal itu Pak Mahfud. Tapi saya bertanya, itu bukan soal mendikte, tapi itu bagian dari dukungan rasa bagi presiden agar presiden menyatakan kenyamanannya bagi publik untuk menolak penundaan masa jabatan, penundaan pemilu atau pertambahan masa jabatan. Dan presiden sampai saat ini belum menyatakan itu. Nah itu tadi sudah dinyatakan bahwa tidak ada perpanjangan, jangan ada spekulasi lagi, kan sudah begitu. Gitu. Tidak ada perpanjangan karena prosesnya berjalan, tapi sikap presiden sendiri secara pribadi belum pernah dinyatakan. Oh, Anda tidak boleh memaksa presiden mengatakan itu, seperti halnya Anda tidak boleh memaksa saya mewakili presiden untuk menyatakan. Bagi Anda Pak Mahfud, presiden tidak perlu untuk menyatakan secara pribadi bahwa ia menolak perpanjangan masa jabatan ataukah penundaan pemilu, menurut Anda seperti itu? Tidak perlu, karena kalimatnya presiden sudah jelas dan tidak pernah dicabut. Siapa yang minta saya perpanjangan jabatan itu mencari muka, menampar muka, kan gitu kan? Dan seterusnya itu masa mau diulang-ulang? Presiden mengatakan begitu kepada Pak Mahfud, apa kurang jelas pernyataan saya gitu? Saya sudah 4 kali sebelum hari ini saya sudah 4 kali sudah mengatakan meskipun bahwa tidak. Ya, meskipun setelah itu kemudian presiden menyatakan akan mengikuti konstitusi jika ada penundaan masa jabatan presiden. Nggak pernah mengatakan begitu. Dengan Kompas, harian Kompas, presiden pernah menyatakan itu. Presiden menyatakan akan mengikuti ketentuan konstitusi. Tidak ada sambungannya mengatakan akan mengikuti kalau ada perpanjangan jabatan. Iya, akan mengikuti konstitusi. Akan mengikuti konstitusi. Itu kan jawaban sudah yang kesekian kali. Yang sebelumnya kan sudah menyatakan bahwa
saya tidak orang yang mengatakan itu menampar muka saya, mencari muka saya dan seterusnya. Itu kan tidak pernah dicabut. Karena begini Pak Mahfud, kalau akan mengikuti konstitusi, artinya pernyataan sebelumnya yang tegas bahwa menampar muka saya, mencari muka dan lain sebagainya, itu kemudian mengayun lagi selanjutnya akan mengikuti konstitusi. Karena konstitusi bisa diubah, sementara presiden diharapkan bersikap untuk menolak penundaan masa jabatan, penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan. Oh iya dong, kalau itu teori dasar di dalam konstitusi. Konstitusi itu adalah resultante, itu teori dasarnya, bukannya Casey-Ware. Casey-Ware di dalam bukunya The Modern Constitution itu memang mengatakan begitu. Konstitusi itu bisa berubah sewaktu-waktu berdasar kesepakatan situasi politik, sosial, dan budayanya. Kalau lalu mengatakan saya tidak ikut kalau diubah kan tidak boleh. Kan harus ikut kalau diubah, ya kan? Kalau diubah harus ikut. Meskipun presiden tidak perlu juga untuk mengatakan bahwa saya tidak akan ikut ketika diubah, maka saya tidak harus. Baik. Tidak harus mengatakan begitu dong. Tidak harus mengatakan seperti itu. Oke, baik. Saya kenal Pak Mahfud cukup lama, lebih dari 10 tahun. Saya yakin bahwa Pak Mahfud juga menolak perpanjangan masa jabatan atau penundaan pemilu. Meskipun Pak Mahfud mungkin tidak akan mau untuk mengungkapkan di sini, tapi saya tahu batin Pak Mahfud. Saya ingin tanya, bagaimana kemudian suasana batin presiden terhadap isu perpanjangan masa jabatan presiden atau penundaan pemilu 2024? Tentu Pak Mahfud bisa membaca secara batin. Boleh kemudian itu di-share? Ya boleh aja. Jadi menurut saya presiden merasa tidak nyaman. Tidak nyaman. Okay. Kontroversi yang muncul karena beberapa hari yang lalu saya dipanggil berdua di Bogor. Antara lain yang ditanyakan kepada saya itu, Pak Mahfud, apakah kalimat saya ini belum jelas bahwa pemilu tidak akan ditunda. Saya tidak menghendaki penundaan pemilu. Kalimat apa lagi yang harus saya katakan, kata Pak Presiden waktu itu. Kok masih rame aja di luar. Saya katakan ya tinggal menterinya aja Pak. Menteri-menterinya harus kompak. Saya bilang begitu aja. Oke. Kepada Presiden. Artinya Presiden juga tidak nyaman selalu dituding kiri kanan begitu. Tetapi beliau kan marahnya tidak pernah meledak-ledak kan. Beliau kan orang Solo, halus sekali gitu. Cuma ya begitu gitu ya bilangnya bicaranya ke saya begitu. Kurang apa lagi saya sudah? Apa masih kurang jelas kata Presiden? Kalimat saya itu begitu. Baik. Jadi dan tadi menjadi lebih jelas hari ini. Tadi menjadi lebih jelas. Baik. Mudah-mudahan ini menjadi komitmen pemerintah dan juga Presiden Jokowi untuk tetap melaksanakan pemilu pada 2024 dan tidak kemudian mengubah Undang-Undang Dasar. Tentu ini menjadi ranah MPR ya, tapi bahwa ada dukungan politik untuk kemudian tidak mengubah dari presiden, tentu itu kekuatan atau energi yang luar biasa terkait dengan perpanjangan masa jabatan atau penambahan masa jabatan atau penundaan pemilu 2024. Apresiasi, kita tentu akan mencermati Pak Mahfud terkait dengan hal ini dan mudah-mudahan juga ini menjadi harapan masyarakat karena berbagai survei menyatakan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia menolak hal tersebut. Kecuali big data yang sampai saat ini nggak jelas datanya dari mana. Baik, terima kasih Pak Mahfud. Mungkin ada terakhir yang ingin disampaikan soal ini Pak Mahfud, silakan. Nggak ada. Besok kalau mau tetap demo ya supaya tertib aja. Demo itu bagian dari demokrasi dan harus kita hargai. Dan kalau mau dialog dengan saya bisa juga gitu. Oke, ini pernyataan terbuka dari Pak Mahfud ya. Kalau mau dialog dengan Pak Mahfud siap untuk berdialog dengan mahasiswa? Tentu saja iya. Tapi kalau orangnya ribuan gitu kan wakilnya. Ya, perwakilan betul. 3 orang atau 5 gitu. Baik. Gitu. Apresiasi sekali lagi Pak Mahfud, terima kasih. Saudara Menko Polhukam Republik Indonesia, Muhammad Mahfud MD. Terima kasih Pak Mahfud, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.